Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan filsafat perennialisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Kamalasari dan ada rekan saya Rahmadina Adilah dan Diva Adelia Ahmad. Langsung saja kita simak pembahasan materi tersebut. Pengertian filsafat perennialisme. Secara etimologi, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris yang berarti kekal atau selama-lamanya atau abadi. Sedang tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Pandangan perennialisme dalam pendidikan adalah pendidik harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama, dan merupakan proses belajar mengajar yang harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama pada masa lalu. Pendidikan harus dapat melahirkan orang-orang yang mematuhi norma dan istiqomah di jalan kebenaran. Pendidikan harus dipusatkan pada guru, karena guru memiliki kemampuan serta norma-norma dan nilai-nilai yang luhur. Pendidikan tentu saja tidak bisa lepas dengan yang namanya unsur-unsur pendidikan. Unsur pendidikan adalah unsur yang harus ada dan sangat penting dalam sebuah pendidikan. Karena antara unsur yang satu dengan unsur yang lain memiliki keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah A. Tujuan pendidikan. Filsafat perennialisme memandang bahwa tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang norma-norma dan nilai-nilai kebenaran yang absolut, pasti, dan abadi, dan terdapat dalam sebuah atau suatu kebudayaan masa lampau yang dipandang memiliki kebudayaan ideal. Lalu B. Metode pendidikan. Perumusan pengertian metode biasanya disandingkan dengan teknik, di mana keduanya saling berhubungan. Metode pendidikan adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan teknik pendidikan adalah langkah-langkah konkret pada waktu seseorang melaksanakan pengajaran di kelas. Lalu C. Peran guru dan peserta didik. Peran pelajar adalah makhluk rasional yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Guru memiliki peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, tugas guru bukanlah perantara antara dunia dan jiwa. Lalu C. Kurikulum. Menurut pandangan perennialisme, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi misi lembaganya. Menurut perennialisme, kurikulum pendidikan bersifat subjek centered, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat universal dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Maka mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai
rasional konteks yang lebih besar. D. Tokoh-tokoh perennialisme. Secara maknawi, teori perennialisme sudah ada sejak zaman filsuf abad kuno dan pertengahan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, konsep dari filsafat perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat. Yang pertama, Plato yang mana diyakini sebagai bapak idealisme klasik. Yang kedua, filsafat Aristoteles yang diyakini sebagai bapak realisme klasik. Dan yang ketiga, filsafat Thomas Aquinas yang mencoba untuk memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat Gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya atau pada abad pertengahan. Adapun tokoh-tokohnya di antara lain ialah A. Plato. Plato hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral menurut filsafat sofisme adalah manusia itu sendiri secara pribadi. Maksudnya adalah pada zaman itu tidak ada kepastian dalam hal moral dan kebenaran, sehingga tergantung pada masing-masing individu itu sendiri. B. Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, namun dalam pemikirannya mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme. Yang C. Thomas Aquinas. Persamaan Aquinas dengan Aristoteles adalah dalam kepercayaan tujuan pendidikan sebagai usaha mewujudkan kapasitas potensial yang ada di dalam individu agar menjadi aktif dan nyata menjadi aktualitas. Yang D. Said Hossein Nazar. Said Hossein Nazar adalah seorang filsuf dan mistikus yang dilahirkan pada tahun 1933 di Teheran. Ia dikenal sebagai salah satu muslim yang mempunyai cendekiawan wawasan sangat kaya tentang khasanah Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.